Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luri Santika Ratri dengan NIM 200210204020, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, angkatan tahun 2020. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pencemaran air. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap kondisi ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Langkah pertama pada percobaan kali ini yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain sarung tangan, air secukupnya, ikan nila, gelas ukur, 1 buah sendok makan, deterjen bubuk, HP sebagai pengganti stopwatch, dan 7 buah gelas plastik dengan label yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan air sebanyak 250 ml pada gelas ukur. Kemudian kita tuangkan 150 ml pada gelas plastik berlabel 0%. Kemudian kita beri atau kita masukkan 1 gram deterjen bubuk pada gelas ukur yang sudah kita isi air. Lalu kita aduk secara merata. Kemudian tambahkan 125 ml air pada gelas ukur yang sudah kita berikan deterjen. Kita masukkan 125 ml air yang ada pada gelas ukur ini pada gelas plastik berlabel 100%. Tambahkan 125 ml air biasa pada gelas ukur. Masukkan 125 ml air yang ada pada gelas ukur ini ke gelas plastik selanjutnya. Tambahkan air sebanyak 125 ml pada gelas ukur. Masukkan 125 ml air pada gelas ukur ke gelas plastik selanjutnya. Kita masukkan 125 ml air pada gelas ukur. Dan kita lakukan hal yang sama untuk gelas-gelas plastik berikutnya. Kemudian kita masukkan ikan nila pada masing-masing gelas plastik.
Selanjutnya, kita amati selama 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kondisi ikan setelah 10 menit yaitu yang pertama, pada larutan deterjen 0%, tidak ada perubahan yang terjadi. Ikan masih dapat berenang dengan bebas. Pada larutan deterjen 100%, ikan mulai mengeluarkan darah pada bagian insang dan hampir tidak ada pergerakan. Pada larutan deterjen 50%, ikan mengeluarkan darah dan lendir, juga tidak terdapat pergerakan bebas. Pada larutan deterjen 25%, ikan mengeluarkan lendir dan tidak ada pergerakan pada ikan. Pada larutan deterjen 12,5%, ikan mengeluarkan lendir tetapi tidak mengeluarkan darah pada insangnya, namun kondisi ikan sudah hampir mati. Pada larutan deterjen 6,25%, ikan tidak mengeluarkan lendir, juga tidak terdapat darah pada bagian insangnya, tetapi tidak ada pergerakan pada ikan. Pada larutan deterjen 3,1%, ikan mengeluarkan lendir, tidak terdapat darah pada insang, tetapi tidak terdapat pergerakan pada ikan. Kondisi ikan pada menit ke-20 yaitu sebagai berikut. Pada larutan deterjen 0%, tidak ada perubahan yang terjadi. Ikan masih dapat berenang dengan bebas. Insang juga tidak mengeluarkan darah. Ikan masih bergerak lincah. Pada larutan deterjen 100%, lendir yang dikeluarkan cukup banyak. Darah yang dikeluarkan pada insangnya juga bertambah. Sudah tidak ada pergerakan pada ikan. Pada larutan deterjen 50%, ikan mengeluarkan lendir cukup banyak dan juga darah pada insangnya cukup banyak, dan sudah tidak ada pergerakan pada ikan. Pada larutan deterjen 25%, ikan mengeluarkan lendir, terdapat sedikit darah pada bagian insangnya, sudah tidak ada pergerakan pada ikan. Pada larutan deterjen 12,5%, ikan mengeluarkan lendir dan sedikit darah pada bagian insangnya. Ikan sudah tidak menunjukkan pergerakan. Pada larutan deterjen 6,25%, ikan mengeluarkan lendir, tetapi tidak ada darah pada insangnya, dan ikan sudah tidak menunjukkan pergerakan. Pada larutan deterjen 3,1%, ikan sedikit menunjukkan pergerakan, tidak ada darah pada bagian insang, tetapi ada lendir yang keluar. Kondisi ikan pada menit ke-30 yaitu pada larutan deterjen 0%,
ikan masih dapat berenang dengan bebas. Tidak ada perubahan yang terjadi. Pada larutan deterjen 100%, ikan sudah mati. Tidak menunjukkan adanya pergerakan sama sekali. Pada larutan deterjen 50%, ikan juga sudah mati. Darah keluar lewat mulut ikan. Pada larutan deterjen 25%, ada sedikit darah pada insangnya. Ikan sudah tidak menunjukkan pergerakan, atau dapat dikatakan bahwa ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 12,5%, ikan tidak menunjukkan pergerakan. Ada darah yang keluar dari insangnya. Ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 6,25%, ikan sudah tidak menunjukkan pergerakan. Dapat dikatakan bahwa ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 3,1%, ikan hampir mati, tapi sedikit ada pergerakan. Tidak ada darah yang keluar dari insangnya. Kondisi ikan setelah 40 menit yaitu sebagai berikut. Pada larutan deterjen 0%, tidak ada perubahan yang terjadi. Ikan masih dapat berenang dengan bebas dan tidak ada darah maupun lendir pada ikan. Pada larutan deterjen 100%, terdapat darah dan lendir yang keluar dari ikan. Ikan sudah tidak menunjukkan adanya pergerakan. Ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 50%, darah keluar dari insang dan juga mulut ikan. Lendir juga keluar dari tubuh ikan. Tidak ada pergerakan yang terjadi. Ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 25%, terdapat sedikit darah pada bagian insang ikan. Ada lendir yang keluar dari tubuh ikan. Tidak ada perubahannya, tidak ada pergerakan yang terjadi. Ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 12,5%, terdapat lendir yang keluar dari tubuh ikan dan ada darah di bagian insangnya. Tidak ada pergerakan yang terjadi. Ikan sudah mati. Pada larutan deterjen 6,25%, tidak ada pergerakan yang terjadi pada ikan. Ikan sudah mati. Dan pada larutan deterjen 3,1%, juga tidak ada pergerakan pada ikan. Ikan sudah mati. Jadi, ikan hidup hanya pada larutan deterjen 0%. Itulah praktikum tentang pencemaran air. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.